Klono Sewandana raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta pusakane pecut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Oke lor, hari ini Jos Entertain kembali hadir ya, menemani sedulur semua. Hari ini kita nggak dongkel bonsai, nggak bikin film, tapi hari ini saya sedang jalan-jalan di salah satu kota di Jawa Timur yang kota tersebut terkenal dengan kebudayaan yang luar biasa. Anda tahu Ponorogo? Nah, saat ini kita sedang ada di kota Ponorogo. Dan saat ini saya sedang berada di Monumen Prabu Klono Sewandana atau Monumen Bantar Angin. Oke lor, simak terus jalan-jalan kita hari ini di Monumen Bantar Angin Ponorogo. Oke lor, saya hari ini menyempatkan waktu ya berkunjung di salah satu monumen Bantar Angin, namanya Monumen Bantar Angin yang ada di sebelah barat kota Ponorogo. Seperti biasa, naik motor kesayangan saya. Oke lor, kita jalan-jalan. Nah, konon legenda masyarakat di sini mempercayai bahwa dulu di sini terletaklah sebuah kerajaan namanya Kerajaan Bantar Angin atau awalnya bernama Bantar Angin gitu ya, karena di tempat yang luas daerah sini kita lihat kanan kirinya itu tanah lapang gitu ya, sehingga anginnya kencang, makanya dinamakan Bantar Angin. Nah, Kerajaan Bantar Angin ini itu singkat cerita dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Klono Sewandana atau Prabu Klana Siswahandana, sepertinya seperti itu ya, karena pengejaan akhirnya masyarakat menyingkat jadi Prabu Klono Sewandana. Ini merupakan salah satu cikal bakal dari Kabupaten Ponorogo. Nah, selain Prabu Klono Sewandana, beliau juga mempunyai patih yang sangat terkenal ya, khususnya saat ini banyak dipentaskan di kesenian gitu ya, bernama Patih Bujang Ganong. Nah, kalau gampangnya orang menyebut Patih Bujang Ganong, atau sebenarnya bernama Patih Pujang Anung gitu ya, karena Pujang itu prajurit, Anung itu muda, jadi masih prajurit muda gitu ya. Oke, ayo kita jalan-jalan lur, masuk lur. Nah, ketika kita memasuki halaman depan dari Monumen Bantar Angin ini, ya kita tadi masuk dari sana. Ini adalah patung sang raja dari belakang ya, Prabu Klono Sewandana. Nah, konon disinilah letak kerajaan dari Bantar Angin. Kita lihat lokasinya sangat luas ya. Ini sudah berbentuk monumen ya dulu semua ya. Jadi kemungkinan kerajaannya menyerupai ini, tapi bisa kita pastikan bahwa ini bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Maksudnya bukan bangunan kerajaan waktu itu gitu ya. Ini sudah menjadi monumen dan dibangun oleh warga masyarakat setempat gitu. Nah, sebelum kita memasuki Monumen Bantar Angin ini, kalau kita lihat di sebelah kanan ya, ini ada pohon yang rindang sekali ya. Ini adalah pohon serut. Pohon serut ini disakralkan. Area di sekitar pohon serut ini disakralkan karena menurut warga sekitar sinilah salah satu jejak atau petilasan dari Prabu Klono Sewandana. Nah, kita lihat nih area sakral Bantar Angin. Assalamualaikum. Oke, kita coba jalan-jalan masuk ya. Nah, monumennya aja sebesar ini gitu ya.
kita bisa membayangkan betapa megahnya dulu kerajaan atau keraton di Bantarangin ini gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat bangunannya, monumen ini ada 3 pintu ya, pintu tengah, pintu kanan dan pintu kiri, berbentuk lengkung gitu ya. Dan untuk masuk ke sana kita ada 2 akses tangga sebelah utara sama tangga sebelah selatan. Jadi monumen ini atau petilasan keraton ini menghadap ke barat gitu ya. Oke, kita coba naik dari tangga utara. Nah, kita akan melewati 8 anak tangga, dan di sini rupanya sebuah teras ya. Kalau kita menganalogikan ini sebuah rumah, ini adalah terasnya, mungkin seperti itu ya, terasnya. Dan ini masih sering digunakan untuk kegiatan warga sekitar gitu. Nah, kita lihat kalau dari sini kelihatan gagah sekali patung dari Sang Prabu. Oke, kita coba. Ternyata di belakang sana juga ada bangunan. Kita belum tahu bangunan apa gitu ya. Sayangnya ada beberapa sampah ya yang tidak dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Nanti kita coba ikut bersihkan. Nah, inilah monumen dari Bantarangin. Oke, kita coba masuk. Assalamualaikum. Nah, inilah ruang tengah gitu ya. Ini ada sampah, kita pungut dulu. Ini ada tempat sampahnya di sini. Nah, ini ruang yang sebelah utara. Ruang sebelah utara. Jadi langsung menghadap ke Prabu Rono Sewandono ya, patungnya gitu ya. Oke. Ini masuk di ruang tengah gitu ya, langsung tembus ke belakang. Ternyata itu ada Gor Bantarangin. Nah, kemungkinan gor tersebut masih digunakan untuk kegiatan olahraga warga sekitar gitu ya. Nah, kita lihat di sisi sebelah selatan juga bangunan plong ya, kosong, langsung menghadap ke halaman depan tadi. Begitu juga di sebelah utara. Baik di sisi utara maupun selatan itu ada pintu, cuma saya nggak tahu ada ruangan apa di sana, dan kita tetap harus menjaga etika ya, tidak boleh asal-asalan. Sana juga. Nah, kalau kita ke belakang, kita berada di belakang keraton tadi ya, itu Patung Sang Prabu. Saya nggak tahu ya. Saya cuma merasakan apa ya, aura di sini agak berbeda dengan di depan tadi ya. Lebih terasa di sini bahwa ada apa ya, bahwa ada energi-energi yang sedikit lebih kerasa di sini ya, mungkin ya. Kita coba jalan ke sebelah utara. Oh, ternyata hanya sebuah halaman lapang gitu ya, sampai belakang, mungkin untuk parkir kendaraan warga masyarakat yang ingin olahraga di gor itu ya. Oke, ya, sangat terasa sekali. Saya justru sangat terasa sekali, bukan di dalam ini tadi ya, tapi justru di sini sangat terasa sekali energi-energi bahwa zaman dulu gitu, yang mungkin legendanya gitu ya. Memang di sini adalah petilasan atau bekas dari kerajaan Bantarangin. Ini tadi yang sana tadi ya, pintu sebelah selatan tuh sepeda motor saya. Oke lur. Oke. Oh, saya mulai paham sekarang. Kayaknya saya mulai paham bahwa kalau di analogi ini, saya berjalan keluar lagi ke dari pintu selatan ya. Jadi
begini loh. Kalau kita analogikan sebuah kerajaan gitu ya, sebuah kerajaan ini adalah pintu masuknya kerajaan, alun-alunnya gitu ya, mungkin untuk menyiagakan pasukan, karena zaman dulu setiap keraton harus ada alun-alunnya gitu ya, harus disiagakan gitu ya, siagakan seperti itu di sini. Nah, di sini ini sebenarnya mungkin bukan kerajaan utamanya gitu ya. Coba kita naik. Jadi ketika prajurit disiagakan di sini, biasanya sang raja akan berdiri di sini untuk menyiapkan mengomandoi prajurit-prajurit tersebut. Berdiri di sini sama sang raja sama sang patih Bujang Anom ya. Oke, jadi kalau kita masuk, nah ini sebenarnya bukan bangunan utamanya gitu ya, mungkin bukan bangunan utamanya ya, mungkin ya, analisa saya bukan bangunan utama. Jadi raja akan keluar. Nah, mungkin yang di gor sana itu, belakang sana adalah mungkin adalah tempat kediaman sang Prabu gitu ya. Nah, ini seperti gapura saja gitu sebenarnya, seperti gapura di mana ketika prajurit tadi sudah disiapkan, maka akan sang raja akan keluar dan akan berdiri di sini ya, menghadap ke pasukan, menghadap ke sana gitu ya. Itu yang patungnya tadi ya, kan menghadap ke sana gitu. Analisa saya ya, tapi ini analisa saya ya, bukan berarti saya benar enggak ya. Oke, jadi ya setelah keluar dari kediaman sang raja, biasanya akan berdiri di sini itu untuk memandang langsung ke prajurit-prajurit yang ada di alun-alunnya gitu ya, seperti itu ya. Wah, luar biasa ya. Ini makanya tadi saya sedikit merasakan energi yang lebih kental di sini, lebih terasa, karena mungkin di sini justru dulu adalah bangunan utama atau tempat tinggal sang raja dan Patih Bujang Anomnya, mungkin seperti itu ya, analisa saya ya. Tapi saya lagi, ini analisa saya nggak tahu, karena wallahu alam ya. Menurut sejarah pun masih antara kisah nyata ataupun legenda itu masih menjadi pro dan kontra atau misterius gitu ya. Nah, kita lihat suasananya benar-benar luas ya, lahan luas, itu sudah ada banyak penduduk di sekitar ini gitu ya. Oke lur, sementara itu dulu lur. Terima kasih sudah menyimak channel Jos Entertain. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Jos Entertain biar kita bisa belajar bareng tentang semua hal, tentang sejarah, tentang bonsai, tentang apapun itu ya. Yang penting kita terhibur dan ada hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Oke lur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Entertain.